Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini, kami hadirkan prediksi ekonomi makro Indonesia dan dunia di 2025. Berikut analisa Kepala Ekonom BCA, David Sumual. Ya, kalau kita lihat trajektori pertumbuhan kita ya, 15-20 tahun terakhir itu sebenarnya kalau disederhanakan tidak jauh-jauh dari dua variabel yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu harga komoditas. Jadi kalau harga komoditas lagi meningkat itu biasanya imbasnya itu cukup positif, terutama untuk daerah-daerah luar Jawa dan pada akhirnya merembes ke berbagai sektor juga ya dan berbagai wilayah. Yang kedua itu variabel kurs. Jadi kalau kurs kita relatif stabil lah ya. Kalau menguat lebih bagus lagi, tapi paling tidak stabil itu biasanya perekonomian kita juga relatif baik ya. Karena kan barang-barang import itu juga jadi lebih murah karena memang bahan baku itu kita kebanyakan masih import ya. Jadi 70% dari import kita itu kan masih berupa bahan baku. Jadi kalau melihat ke depan tahun 2025 ada memang indikasi beberapa harga komoditas sudah mulai membaik ya. Contohnya CPO itu year to date itu kan sudah naik lebih dari 40%. Lalu kopi, lalu juga coklat itu sudah meningkat. Tapi komoditas lain seperti batu bara, mineral ini masih relatif stagnan ya. Nah, yang berikut yang kita khawatir sebenarnya arah rupiah karena memang kita lihat terakhir-terakhir ini indeks dolar, apalagi setelah Trump terpilih itu kecenderungannya menguat terus. Sekarang indeksnya sudah 108, artinya sejak Trump terpilih sudah menguat sekitar 8-9% ya terhadap mata uang utama dunia. Jadi untuk tahun 2025 kemungkinan pelemahan mata uang emerging market terhadap dolar ya, termasuk juga pelemahan rupiah ini yang perlu kita waspadai. Apalagi yang bisa mendukung perekonomian Indonesia di 2025? Ya, kalau dilihat dari belanja pemerintah kan masih tetap juga aktif ya di berbagai proyek strategis nasional. Nah, ini harapannya bisa menjadi penggerak dan memberikan multiplier efek juga buat pertumbuhan. Lalu yang juga kita harapkan sebenarnya realisasi investasi ya. Ada beberapa perjanjian bilateral dengan berbagai negara, dengan Amerika, dengan Tiongkok, dengan Korea, dengan Jepang, ini harapannya mulai terrealisasi juga di 2025 dan ini proyek-proyek besar ini juga bisa memberikan multiplier efek ya. Selain yang tadi sudah saya sebutkan ya, harapan terhadap komoditas ya yang bisa lebih kuat di tahun 2025. Program-program pemerintah yang lain kelihatannya multipliernya nggak terlalu signifikan ya untuk menggerakkan perekonomian, termasuk juga memang ada sedikit dorongan pertumbuhan mungkin dari program MBG untuk sektor makan bergizi gratis ya untuk sektor transportasi terutama packaging lalu makanan minuman tentunya. Nah, ini yang kita harapkan ada sedikit dorongan tapi relatif tidak terlalu signifikan ya. Bagaimana dengan suku bunga Bank Indonesia maupun negara-negara lain? Nah, untuk suku bunga memang suku bunga negara emerging market termasuk Indonesia ini juga tidak lepas tadi dari kebijakan suku bunga oleh bank-bank sentral global ya, terutama Fed ya. Jadi atau Bank Sentral Amerika. Nah, kelihatan memang walaupun kemarin diturunkan 25 basis point, tapi outlook-nya sesuai dengan statement yang diberikan oleh pejabat Fed itu mereka kelihatannya merevisi ya, tadinya akan agresif menurunkan 100-125 basis point. Ini kelihatannya di outlook terakhir mereka melihatnya hanya turun 50 basis point. Dan itu pun masih melihat bagaimana perkembangan kebijakan Trump juga ya, karena kebijakan Trump ini kelihatannya kan cenderung inflasioner ya, cenderung akan mendorong kenaikan inflasi karena akan menerapkan tarif untuk negara-negara bukan hanya Tiongkok yang diberikan tarif sampai di atas 60%, tapi juga barang-barang negara-negara lain yang katanya akan diberikan tarif sampai 20%. Nah, ini tentunya akan berpengaruh ke inflasi, sehingga suku bunga juga kelihatannya akan relatif susah untuk turun secara drastis tahun depannya. Tapi kita tetap harus mewaspadai karena kita lihat memang pasar aset ini cenderungan relatif bubble ya, terutama untuk saham-saham teknologi. Dan kalau terjadi hard landing atau crash, ini tentu akan berpengaruh ke berbagai aset kelas, termasuk juga mata uang soft currency seperti rupiah. Jadi memang rupiah kecenderungannya memang agak lemah tahun depan. Perkiraan saya mungkin bergerak masih di atas 16.000 ya di tahun 2025. Lalu bagaimana dengan bursa saham di Indonesia? Untuk bursa saya lihat nggak bisa dilihat secara keseluruhan ya. Kalau secara sektoral mungkin ada beberapa sektor saham-saham yang relatif secara fundamental relatif murah ya. Tapi ada juga yang kelihatannya sudah sedikit overvalued
value. Tapi secara keseluruhan memang pasar emerging market ini kecenderungan masih risk off ya, masih menghindari risiko karena masih meraba-raba bagaimana kebijakan Trump ke depan ya. Nah, masalah geopolitik kelihatannya juga sudah cukup mereda, jadi kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak kelihatannya sejauh ini ya, sesuai dengan perkembangan terakhir kelihatannya mereda. Tapi yang wild card-nya ini memang dari kebijakan Amerika Serikat dan bagaimana tanggapan dari Tiongkok juga ya, bagaimana menanggapi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Trump tahun depan ya. Dan ini kelihatannya melihat kondisi ini pasar masih cenderung akan wait and see dan kecenderungan flat agak melemah mungkin di semester 1 paling tidak di 2025. Kemudian bagaimana dengan keberlanjutan green economy dunia, apalagi dengan terpilihnya Donald Trump yang terkenal dekat dengan oil company? Memang dengan terpilihnya Trump kelihatannya fokus dari Amerika Serikat akan kembali bergeser ya ke arah fossil fuel ya. Tapi kelihatan memang kalau untuk jangka panjang mengingat energi tidak terbarukan ini kan terbatas ya sumber dayanya ya, dan memang pelan-pelan kita harus secara gradual itu beralih ke yang terbarukan, dan potensinya buat Indonesia masih sangat besar ya. Tenaga air ya di berbagai daerah, saya dengar juga pemerintah ada proyek besar di Papua yang harapannya mungkin nanti bisa direalisasikan ya, ini bisa mengenerate listrik yang cukup besar ya, termasuk juga energi terbarukan lain misalnya solar cell ya, terus juga tenaga angin, panas bumi, ini saya pikir juga besar sekali potensinya, termasuk juga carbon capture ya, ini juga satu industri atau satu potensi yang sebenarnya cukup besar buat Indonesia, dan kita sedikitnya masuk ke dalam 10 besar ya potensi untuk carbon capture dan utilization untuk dan storage-nya juga untuk karbon ya. Jadi saya pikir ini peluang buat kita, termasuk juga ke depan memang mungkin dalam 4 tahun ke depan intensitas ya untuk energi terbarukan belum seperti sebelumnya, tapi ke depan kan kalau kita lihat jangka menengah panjang konsentrasi kebanyakan negara di dunia termasuk kita juga mengarah ke sana ya, ke energi terbarukan. Demikian prediksi makroekonomi Indonesia dan dunia 2025 analisa Kepala Ekonom BCA David Sumual. Saya Tribudi Utama. Prediksi Bisnis 2025.